Kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mengenal Allah yang benar. Dalam ayat yang ketiga, saya kembali pertegas ayat itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu Bapak Ibu yang sudah menikah ini, pertama kali waktu mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, apakah Bapak atau Ibu mengenal pasangan waktu mengucapkan janji itu? Mengenal secara 100% pasangan kita. Ternyata kita harus mengakui bahwa kita belum mengenal sepenuhnya. Bahkan pada waktu kita sudah menikah, bulan pertama, bulan kedua, ketiga, bahkan tahun pertama, baru kita mulai tahu sedikit demi sedikit. Ada yang tidak pernah kita kenal, yang baik, yang buruk, kesukaannya, dan segala hal dalam hidup pasangan kita mulai kita kenal sedikit demi sedikit. Itu sebabnya kata mengenal di sini bukan hanya pengetahuan, bukan hanya kita tahu dengan membaca Alkitab, bukan. Tetapi pengenalan itu berbicara tentang satu hubungan. Hubungan antara kita yang percaya kepada Kristus dengan Allah. Jadi hubungan yang akan berkembang, bertumbuh. Bapak Ibu yang pertama kali waktu percaya Yesus, mengaku percaya Tuhan Yesus, percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kemudian dibaptis. Saat itu adalah angka awal. Pertama kali kita mengaku Yesus itu menjadi Tuhan buat kita. Tetapi kita akan terus maju mengenal Dia. Hubungan semakin intim, semakin dekat. Dan pengenalan itu akan menunjukkan kepada kita bahwa kita akan semakin mengetahui, mengenal, menjadi serupa dengan Kristus. Itu harus menjadi pengalaman kita. Jadi kita tidak hanya mengetahui, oh saya hebat tentang Yesus di Alkitab, hafal semua ayat. Oh tidak, harus mempunyai hubungan, pengenalan yang semakin dalam. Jadi lagu tadi kita nyanyikan sebenarnya satu bagian yang untuk mempersiapkan kita. Apakah kita siap untuk mengenal Tuhan semakin dalam? Baik Bapak Ibu yang kekasih, bacaan ini adalah bacaan yang mengawali kita di bulan Februari ini. Selama Februari dan Maret kita akan belajar tentang doa Tuhan Yesus. Bulan Februari ini kita akan lihat 3, kemudian nanti bulan Maret ada 2. Saya bagi itu menjadi 5 supaya kita lebih dalam belajar dari doa Yesus, bagaimana hubungan kita. Karena doa Tuhan Yesus ini doa ketika Dia siap untuk berpisah dengan murid-muridnya. Mari kita perhatikan di dalam ayat 16, pasal 16. Kita baca ayat Yohanes 16 ayat 16. Itu saja mengawali. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya.
Dan kemudian dia menguraikan apa hal-hal yang muridnya juga bingung apa artinya. Tetapi itu harus Yesus katakan, bahwa mereka tidak akan melihat dia lagi. Tinggal sesaat Yesus akan siap menghadapi apa yang menjadi tugas dia, ialah dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu, doa ini adalah doa yang mempersiapkan murid-muridnya ketika mereka akan berpisah dengan Yesus, tapi juga sekaligus mempersiapkan murid-muridnya untuk kembali menyambut Yesus. Jadi kalau kita telusuri nanti, bahwa doa ini adalah doa yang juga sangat penting sebagai doa syafaat yang Yesus ungkapkan buat semua orang percaya. Yang pertama dalam ayat 1-5 ini, Yesus mulai dengan berdoa tentang dirinya, hubungan dirinya dengan Bapa. Kita perhatikan, setelah Yesus mengungkapkan dalam percakapannya dengan murid-murid, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-33 pasal 16, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dari kalimat ini kemudian Yesus masuk dalam doa. Tapi saya ingin kembali menegaskan bahwa Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya itu tanpa harapan. Nah, ini poin yang penting sekali. Pada waktu Yesus siap untuk meninggalkan, dia katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Dan kemudian Yesus juga menegaskan bahwa aku pergi, tapi aku akan kembali. Dalam Yohanes pasal 14, aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu. Ada pengharapan. Dan inilah yang sebenarnya memberikan satu kekuatan bagi kita, bahwa kita sedang percaya kepada Allah yang benar. Allah yang pergi menjanjikan, Yesus pergi, tapi Yesus sudah menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi kita semua yang percaya. Dan di ayat 33 dikatakan, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia memang kamu menderita, ada penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Tidak ada jaminan yang lain di dalam kepercayaan lain seperti jaminan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika dia berdoa, dia dan tegas, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Sebelum kita masuk pada bagian inti daripada doa ini, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5, kita banyak melihat di ayat-ayat di dalam Yohanes ini ya. Jadi Yohanes pasal 5 ayat 24. Ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus Yesus, dia memiliki hidup yang kekal dan sudah pindah daripada maut. Bapak Ibu, ingatkah kita bahwa upah dosa ialah maut, hidup yang kekal ada dalam Kristus. Inilah yang memberikan kepada kita seharusnya semangat untuk percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, karena sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus, kita sudah pindah. Kita bukan lagi orang-orang yang dihukum, tapi orang yang sudah pindah dari maut kepada hidup. Dan itulah yang sedang kita pegang sampai saatnya nanti kita berjumpa dengan Yesus.
Janganlah kita menjadi orang Kristen yang jatuh, maksudnya lemah dalam mengiring Tuhan. Sebentar kena godaan, kita harusnya menjadi orang Kristen yang justru karena kita sudah pindah dari maut kepada hidup, kita orang-orang yang berjalan dalam pengharapan. Nah, di dalam doa ini, bagian pertama Yesus mengungkapkan tentang bagaimana Yesus sudah melakukan kehendak Bapa. Seringkali ini disoroti, kok Yesus berdoa kepada Bapa? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan seringkali timbul tapi mari kita melihat setelah Yesus menyampaikan itu, demikian kata Yesus ayat 1, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya. Hubungan Yesus, dia diutus, dan ketika dia berdoa ini dia dalam keadaan sebagai manusia. Ketika dia menyampaikan doa itu, permuliakanlah anakmu supaya anakmu ini mempermuliakan engkau. Jadi hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat, Bapa dan anak itu memberikan kepada kita satu pengetahuan di sini, bahwa Allah yang kita sebut Bapa dan Yesus yang menjadi sebagai anak Allah, adanya satu kesatuan. Bukan dia menjadi pribadi yang berbeda, tetapi dia adalah Allah. Adalah Allah yang dinyatakan kepada kita dalam pribadi Bapa dan Anak. Satu Allah. Dan nanti kita akan belajar lagi, karena ini doa menggambarkan tentang doa kepada Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan ini akan mengingatkan kepada kita bahwa ketika Yesus hadir di dunia, dia hadir untuk mempermuliakan Bapa. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Poin yang kita dapat di sini yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus hadir, sebenarnya segala sesuatu yang Bapa kehendaki, yang Bapa nyatakan diutus dalam diri Yesus, itu menunjukkan apa yang Bapa, keberadaan Bapa sendiri. Kita akan lanjutkan di dalam ayat 2. Sama seperti engkau memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian juga ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Kuasa. Dan inilah suatu otoritas, satu hal yang tidak bisa digugat. Karena ketika Yesus turun ke dunia, segala kuasa diberikan kepadanya di atas dan di bumi, di surga dan di bumi. Itu juga Yesus sampaikan ketika di dalam Matius pasal yang ke-28. Mari kita perhatikan Matius pasal 28. Ayat yang ke-20. Maaf, ayat kita baca sama-sama dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca 1 Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Segala kuasa di surga dan di bumi. Di sini kita pun diingatkan kembali ketika Yesus datang ke dunia.
Dia bukan datang menjadi manusia atas kemauannya sendiri, tapi atas kuasa dari Bapa yang sudah diberikan. Dan sinilah kita mulai sedikit demi sedikit masuk sesuatu yang tidak terpahami ya. Mengenal Allah Tritunggal yang tidak diungkapkan secara nyata di dalam Alkitab, tapi sedikit demi sedikit kita dapat mengenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dan disitulah pelajaran penting buat kita. Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang bekerja dalam kesatuan Allah Tritunggal itu. Dan pada waktu Yesus datang menjadi manusia, Dia telah mendapatkan kuasa atas segala yang hidup. Dan satu hal yang Dia sampaikan, yang Dia berikan adalah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kita sudah masuk lagi kepada hidup yang kekal. Tentu apa yang sedang kita pikirkan tentang hidup yang kekal? Apa hidup yang kekal itu hidup yang selama-lamanya? Ternyata bukan. Bukan hanya bicara hidup yang selama-lamanya, tetapi hidup dengan satu kualitas yang baru, hidup dengan satu pengalaman yang baru, hidup yang dimana kita di dalam ciptaan yang baru. Memang kita saat ini masih di dalam tubuh manusia, tubuh jasmani ini, tetapi kita akan melihat satu kehidupan yang tidak terbatas. Dan di sini saya bisa sharekan ada sesuatu yang real dalam masa kini, tetapi sudah kita miliki. Ketika berbicara tentang hidup yang kekal, tadi saya sudah sampaikan, sudah pindah dari maut kepada hidup, sudah pindah dari hukuman dosa orang-orang yang harusnya dihukum kepada orang-orang yang sudah merdeka. Dan itu realita yang sedang kita alami. Bapak Ibu, bagian ini penting sekali supaya kita mengenal Tuhan. Hidup yang kekal itu sudah diberikan kepada kita pada waktu kita percaya Yesus Kristus. Waktu kita percaya Yesus, disitulah hidup kekal sudah diberikan. Dan kita masih di dalam dunia ini, dan di dalam tubuh kita yang akan mati ini, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Wah, luar biasa. Itu sebabnya bagi kita itu tidak ada istilah mudah-mudahan, semoga, atau yang sering disebut insya Allah. Bukan. Kita bukan semoga, kita pasti. Karena hidup kekal itu sudah di dalam diri kita. Pada waktu kita terima Yesus, dan Yesus sudah di dalam hidup kita, disitulah hidup kekal kita sudah. Nah, Bapak Ibu, betapa bahagianya ketika kita sudah percaya Yesus. Jadi kita sudah memiliki hidup kekal itu dalam dunia ini. Tidak tunggu nanti. Sekarang, ketika kita mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup kekal sudah diberikan. Itu realita yang pertama. Kemudian bicara hidup kekal adalah satu progres, satu perkembangan dalam iman kita. Jadi pengetahuan kita, pengenalan kita akan bukan hanya di otak, bukan. Tapi hati kita, iman kita itu adalah iman yang dinamis, semakin dalam, semakin mengenal Tuhan. Nah, inilah poin yang harusnya sedang kita jalani. Kita sudah memiliki hidup, tapi kita sedang menuju kepada hidup yang kekal, yang sudah disediakan. Inilah pengalaman bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita hidup dalam memiliki hidup yang kekal itu dengan satu harapan yang terus menerus kita miliki. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada waktu kita misalnya ini diberi kesempatan untuk berdoa, untuk memimpin atau melayani, itu sebenarnya bagian daripada kita mau maju terus dalam hidup kekal, hidup yang kekal yang sudah kita miliki. Masa depan yang sekarang sudah memiliki hidup kekal, dan kita sedang menuju masa depan dalam kepastian. Nah, ketika kita belajar pagi hari ini,
Salah satu poin yang dapat kita tangkap dalam doa Yesus ini, kita sebenarnya adalah orang-orang yang diberikan kesempatan, diberikan kemampuan, diberikan potensi, power, kekuatan untuk mengenal Tuhan. Itu tidak dari diri kita. Dan disinilah poin yang penting, Bapak Ibu. Semua orang di dunia ini tidak mau mengenal Tuhan karena dosa. Bahkan sekalipun mereka bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi hati mereka buta. Ketika kita diberikan hidup yang kekal, potensi dan segala sesuatu untuk mengenal Tuhan itu ada di dalam hidup yang kekal itu. Dan itu diungkapkan dalam ayat tadi, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Mengapa orang susah mengenal Allah Tritunggal? Karena mereka belum memiliki hidup yang kekal. Ketika hidup yang kekal ditaruh dalam hidup kita, kita akan dibukakan mata kita, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dalam pengenalan itulah yang kita bertumbuh, kita terus maju. Bapak Ibu, mungkin kita semua bergumul tentang hal ini. Saya pun pernah bergumul, dan itu terjadi pada waktu saya belajar di sekolah teologi. Ketika belajar tentang Allah, wah itu kalau kita andalkan pikiran kita nggak masuk-masuk. Dan memang Allah tidak mungkin masuk dalam pikiran kita. Usaha kita untuk mengenal Allah, mengetahui Allah dengan logika kita, justru akan membuat kita bisa menjadi seorang yang secara terang-terangan menolak Allah. Karena Allah nggak bisa kita masukkan dalam logika kita, ya. Tapi ketika kita membuka hati kita menerima Yesus Kristus dan menjadi Tuhan dalam hidup kita, Dia akan membantu kita untuk mengenal Allah yang benar. Dan inilah kebenaran yang Paulus katakan, aku tidak membangun kebenaran menurut pikiranku. Paulus kan berpikir begini, saya melakukan hukum Taurat, saya mau menganiaya orang Kristen supaya saya menyenangkan Allah. Ternyata semua yang tadinya bagi dia keuntungan rugi karena mengenal Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 kita lihat, disitulah Paulus setelah mengenal Kristus, dia punya kerinduan luar biasa, ingin mengenal Kristus dalam pengalamannya. Jadi secara logika pikiran kita tidak mampu mengenal Allah. Tapi ketika hidup kekal sudah kita miliki, hidup kekal itulah dalam realita hidup ini dan bahkan kehidupan yang maju ke depan, kita dimampukan untuk mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana dengan kita? Ayat dari dalam Yohanes pasal 17 ini, kemudian karena kemampuan untuk mengenal Allah itu adalah dari Tuhan sendiri. Kita perhatikan ayat 4. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Mengenal Allah yang benar juga mengenal siapa yang diutus Allah. Ayat 3 tadi jelas, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Orang dunia ini dan bahkan dalam kepercayaan lain hanya mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu utusan Allah. Mereka berjuang untuk memahami bagaimana mungkin dia Tuhan dan mencoba dengan argumen-argumen. Pernahkah Yesus berkata bahwa dia Tuhan dan sembahlah dia? Saudara, pola pikir manusia itu seolah memutarbalikkan fakta. Kalau dia percaya bahwa Yesus Tuhan, Yesus tidak perlu menjelaskan bahwa dia Tuhan. Sekalipun manusia dengan sehebat apapun menjelaskan tentang Yesus Tuhan,
kalau dia tidak pernah memiliki hidup yang kekal, dia tidak pernah bisa menerima Yesus itu Tuhan. Tapi pengalaman kita secara pribadi ini akan, waktu kita mengaku Yesus itu Tuhan dan percaya dengan iman ya bahwa Yesus itu Tuhan, disitulah Tuhan bekerja untuk kita bukan saja mengenal Allah satu-satunya yang benar, tapi mengenal Yesus yang diutus. Nah, bagaimana dengan ayat 4 ini? Justru disinilah progresnya. Bapak Ibu, kita mengenal Kristus, dan dua hal besar yang ditunjukkan kepada kita ialah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan itulah yang Paulus tekankan di dalam Filipi 3. Aku ingin mengenal Dia dalam penderitaannya, dalam kuasa kebangkitannya. Dua hal ini yang selalu kita bawa. Jadi Bapak Ibu, kita percaya Yesus tidak hanya tahu saja, tetapi pengalaman mati bersama Dia, bangkit bersama Dia. Salah satu yang selalu kita ingat setiap bulan atau 2 bulan sekali di sini, kita akan perjamuan. Minggu depan kita ada perjamuan, jadi siapkan hati. Itu adalah pengalaman di mana kita mau merenungkan kembali, menghayati kembali waktu kita makan roti dan minum anggur. Kita mau mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan itu artinya kita tidak hanya bicara, oh saya akan perjamuan, tapi apakah mati dan bangkit bersama Kristus itu juga ada di luar? Tidak hanya di kita makan dan minum perjamuan, tetapi juga ada di kehidupan kita sehari-hari. Inilah bukti pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, praktek hidup ini dijelaskan. Yesus mengatakan, Aku telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan, yaitu kematiannya, kebangkitannya. Dan itulah karya Allah yang terbesar di dalam Yesus Kristus. Kalau Yesus datang menjadi manusia dan kemudian tidak mati, dan seperti orang bilang yang di kayu salib itu bukan Yesus, ada yang menggantikan, segala sesuatu tentang kekristenan dan kita yang hadir saat ini sia-sia. Bahkan kita dikatakan sebagai orang yang paling bodoh di dunia ini, karena menyembah kepada sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kita menyembah Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia sudah naik ke surga, Dia pasti datang kembali. Dan ketika hal itu utuh dalam diri kita, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita, karena Yesus sudah mengalahkan dunia, mengalahkan maut. Segala kuasa dosa dan maut sudah dikalahkan. Dan itulah yang membuat kita terus bersemangat. Mengapa kita giat di dalam ibadah, di dalam pelayanan, semua? Karena Yesus yang sudah menang terhadap segala sesuatu yang ada. Dan kita juga melihat bahwa Yesus memiliki kemuliaan, bukan saja pada waktu Dia sudah mengalahkan dunia ini, tapi kemuliaan itu di dalam ayat 5, permuliakan aku padamu sendiri, pada Bapa sendiri ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat Bapa itu sebelum dunia ada. Nah, disinilah kita melihat bahwa kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa itu sudah ada sejak kekal. Dan Yesus menjadi manusia, Dia harus melepaskan, ya, di dalam Filipi pasal 2 itu, Dia mengosongkan diri menjadi manusia, menjadi sama seorang seperti hamba sampai mati. Tapi kemudian Allah meninggikan Dia, supaya di dalam nama Yesus, dalam Yesus segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan. Saudara, pada poin ini bagaimana dengan kita?
apakah kita sungguh mengagungkan Yesus? Jadi ketika kita hadir di dalam seluruh ibadah kita, dalam seluruh pengalaman-pengalaman pelayanan kita, sebenarnya kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saya coba ambil ilustrasi dengan kita suami istri. Pada waktu kita hidup bersama, kita mengalami banyak situasi yang mungkin sulit, ya. Tapi pada waktu kita menyatakan cinta dan kemudian kita berjanji sehidup semati, hanya maut yang memisahkan. Pengalaman bersama dengan istri yang kita sayangi atau suami yang kita sayangi adalah pengalaman yang akan membuat kita semakin mengenal. Ketika mengatakan engkaulah yang menjadi meterai di hatiku, engkaulah yang hanya meterai di lenganku, satu-satunya, tidak ada yang bisa menggantikan. Gambaran itu menunjukkan kepada kita semakin hari kita semakin mengenal siapa yang bersama kita. Begitu juga dengan Tuhan. Mengenal Allah setiap hari bukan berarti tidak ada masalah yang kita hadapi. Ada tantangan, ada cobaan. Bahkan mungkin kita diperhadapkan dengan dilema, pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi ketika kita mengenal Dia, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang kita miliki bukan saja realita hari ini, tapi juga masa depan. Dan sekaligus juga Tuhan hadir untuk menolong kita semakin mengenal Dia. Karena apa? Allah sudah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Pada waktu Yesus mengasihi kita dengan menanggung segala dosa kita, Dia secara sempurna bekerja dalam hidup kita. Saudara, setiap kali kita memandang Yesus dengan iman, kita akan diingatkan pengorbanannya terlalu besar untuk kita. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib terlalu berharga untuk kita. Masakan kita mengkhianati pengorbanannya? Pada waktu Yesus Kristus rela mati untuk menanggung dosa kita, kasihnya sebagai sahabat itu sungguh nyata. Seorang sahabat yang rela berkorban. Jauh lebih dari itu, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu bekerja dengan sempurna. Pada waktu Yesus naik ke surga, Dia memberikan Roh Kudus. Dan kita semua sekarang sedang ada di dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita hidup oleh Roh, kita juga mengaminkan bahwa kita mau mengenal Allah. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itulah sempurnanya kita menjadi pengikut Yesus, yang percaya Yesus. Mengenal Allah yang benar hanya terjadi bagi orang-orang yang sudah memiliki hidup yang kekal. Itu label yang tidak boleh lepas. Bagaimana kita memiliki hidup yang kekal? Waktu kita percaya Yesus, kita percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Hidup kekal itu jelas. Pindah dari maut kepada hidup. Dan kita bebas dari hukuman. Kita sudah punya jaminan sekarang. Dan bahkan masa depan kita. Yesus Kristus berkata, aku pergi, tapi aku akan datang kembali menyambut kamu sekarang. Masihkah kita ragu? Bapak Ibu, jangan ragu. Percaya teguh. Dunia ini dengan berbagai macam ajaran bisa muncul, ya. Bahkan yang selalu ditentang tentang iman Kristen ialah bagaimana tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Selalu dicari-cari celah untuk merusak atau membuat kita ragu, ya. Tetapi pagi ini hidup yang kekal sungguh-sungguh dapat mengenal satu-satunya Allah yang benar, yang sudah mengutus
Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita